warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lias Tianingrum dengan NIM 222-10284 dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai konsep hukum dan karakteristik unit usaha syariah atau UUS. Jadi saya akan fokus untuk membahas mengenai karakteristik hukum dalam unit usaha syariah. Sebelumnya kita harus mengetahui nih tentang apa sih unit usaha syariah. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, unit usaha syariah atau UUS merupakan unit kerja dari kantor pusat atau BUK, yaitu Bank Umum Konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan dalam suatu kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kita harus mengetahui terkait tujuan didirikannya unit usaha syariah itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa terdapat 4 tujuan didirikannya unit usaha syariah. Yang pertama yaitu meningkatkan akses layanan perbankan syariah, bahwa memperluas jangkauan layanan perbankan syariah kepada masyarakat yang memang masih sulit dijangkau. Contohnya di perkampungan atau di desa-desa terpencil yang memang mereka itu minim dengan informasi terkait keuangan syariah. Jadi adanya unit usaha syariah ini bertujuan untuk membantu lembaga pusat atau lembaga induk atau lembaga keuangan syariah dalam menjangkau masyarakat di desa-desa terpencil. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah. Jadi di sini unit usaha syariah itu membantu pusat atau induk lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah untuk bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat luas, terutama masyarakat yang memang sudah memiliki keinginan untuk menyimpan atau melakukan pembiayaan di perbankan syariah, tetapi minim informasi, mungkin karena kendala komunikasi, kendala internet, dan sebagainya. Jadi, adanya unit usaha syariah ini akan membantu bagaimana masyarakat itu dapat lebih mudah mendapatkan informasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan aspek ekonomi syariah. Bagaimana maksudnya? Bahwa unit usaha syariah ini diharapkan dapat menopang atau membantu dalam pengembangan keuangan syariah atau ekonomi syariah. Ibaratnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi, tanggung jawab yang dikerjakan secara bersama-sama akan terasa ringan dan lebih mudah. Misalnya lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yang mana menjadi pusat atau induk dari keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk bisa mencakup seluruh masyarakat, memberikan informasi dan edukasi terkait keuangan syariah kepada masyarakat luas. Dan pada akhirnya, lembaga keuangan syariah ini membentuk anak-anaknya seperti unit usaha syariah, PRS, BUS, dan sebagainya yang tujuan utamanya untuk membantu lembaga pusat agar lebih mudah dalam menjangkau masyarakat yang memang minim akan informasi atau di desa-desa terpencil. Selanjutnya, untuk tujuan yang terakhir atau keempat yaitu transformasi menuju BUS atau Bank Umum Syariah. Maksudnya bagaimana? Nah, transformasi ini bertujuan untuk menjadikan lembaga keuangan syariah itu lebih baik dari sebelumnya. Jadi pengimplementasiannya juga akan lebih meluas lagi dan memperbaiki sistem yang sebelumnya memang belum ada di lembaga keuangan atau anak-anak sebagai turunan dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Jadi nanti unit usaha syariah ketika sudah memenuhi persyaratan maka akan melakukan spin-off atau memisahkan diri untuk menjadi BUS atau Bank Umum Syariah. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai karakteristik hukum unit usaha syariah atau UUS. Kita bahas terlebih dahulu karakteristik hukum UUS secara umum. Terdapat 4 aspek ya. Yang pertama yaitu bahwa karakteristik hukum UUS itu bersifat universal. Maksudnya bagaimana? Jadi, ketentuan-ketentuan di dalam Islam itu tidak terbatas pada waktu dan tempat saja. Jadi lembaga keuangan syariah itu tidak hanya menerima nasabah yang memang hanya beragama Islam, tetapi juga seorang nasabah yang memang beragama non-Islam itu dapat menjadi nasabah. Jadi tidak ada perbedaan atau lembaga keuangan syariah itu membeda-bedakan terkait agama, ekonomi, dan sebagainya. Dibuktikan dengan adanya statement dari Direktur Bank Muamalat yaitu Bapak Purnomo Sutadi yang menyatakan bahwa pada tahun 2021 Bank syariah itu bukan hanya untuk muslim. Faktanya, 15% dari nasabah bank muamalat itu sendiri merupakan nasabah yang non-Islam. Jadi tidak ada ketentuan yang memang mengikat bahwa bank syariah itu hanya untuk umat muslim. Karakteristik yang kedua yaitu maslahah atau kebermanfaatan. Jadi, unit usaha syariah itu bermanfaat secara komprehensif atau menyeluruh karena mencakup semua umat manusia yang memang relate dengan aspek kehidupan manusia, seperti menjalin persaudaraan dan bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia.
ketiga yaitu keadilan atau seimbang. Jadi adil itu bukan berarti sama ya teman-teman. Adil itu berarti seimbang, mampu menempatkan sesuatu itu dengan wajar dan sesuai pada tempatnya. Contohnya di lembaga keuangan syariah ini, lembaga keuangan atau perbankan syariah itu ketika ada nasabah muslim maupun non-muslim memang dilakukan secara sama dan sesuai dengan ketentuan syariah Islam, sesuai dengan adanya kesepakatan agar dapat melakukan transaksi secara efisien dan mampu mencapai tujuan perbankan syariah itu sendiri. Karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik transparansi atau terbuka. Jadi bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah atau unit usaha syariah itu perlu adanya keterbukaan atau transparansi yang memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa keterbukaan itu memang diperlukan oleh seorang nasabah. Salah satunya seperti ketika nasabah menabung, maka mereka harus mengetahui berapa jumlah uang tabungan yang sudah ada di bank tersebut. Jadi informasi terbuka yang memang harus diketahui oleh nasabah atau kedua belah pihak itu memang harus dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan bersama. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik hukum unit usaha syariah berdasarkan POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 yang terdapat 5 karakteristik atau 5 elemen penting dalam unit usaha syariah. Yang pertama yaitu kewajiban modal awal, di mana dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 itu sudah diatur terkait bahwa unit usaha syariah yang baru dibentuk wajib menyediakan dana usaha minimal 1 triliun. Dua yaitu mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris. Direksi itu apa sih? Jadi, direksi itu adalah suatu lembaga atau seseorang yang mengurus perusahaan untuk kepentingan perusahaan atau mewakili perusahaan di dalam atau di luar perusahaan, serta berwenang untuk memberikan keputusan terkait operasional penting dalam perusahaan. Jadi direksi itu terbentuk dari kumpulan beberapa direktur. Kemudian komisaris. Nah, komisaris ini apa sih? Jadi komisaris ini jabatannya lebih tinggi daripada direksi ya teman-teman. Karena komisaris itu tugas untuk mengawasi dan memantau jalannya perusahaan, serta untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi itu sudah sesuai dengan hukum, peraturan, dan kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu mengenai spin-off unit usaha syariah. Dalam POJK 12 tahun 2023 menyatakan bahwa spin-off yaitu pemisahan unit bisnis baru atau divisi baru dari perusahaan induk untuk membentuk entitas baru yang mandiri, dan dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan peluang atau nilai perusahaan dan untuk fokus pada bisnis inti. Selain itu, untuk menarik investor unit usaha syariah yang memiliki aset minimal 50 triliun atau 50% dari BUK, bank umum konvensional, maka bank induk wajib memisahkan unit usaha syariah menjadi BUS atau bank umum syariah. Karakteristik yang keempat yaitu strategi jangka panjang. Dalam POJK nomor 12 tahun 2023, unit usaha syariah dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara strategis dan efisien dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Strategi berkelanjutan atau menyeluruh seperti positioning bisnis atau penentuan bisnis, perizinan usaha, dan modal juga mencakup direksi atau komisaris memang harus dipertanggungjawabkan dalam unit usaha syariah. Yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya bank induk, yaitu bahwa mekanisme unit usaha syariah menggunakan fasilitas atau layanan milik bank induk, yaitu BUK, untuk mendukung operasionalnya seperti sarana-prasarana, seperti gedung, kantor, ATM, jaringan, cabang, dan sebagainya. Yang tujuannya itu untuk apa? Untuk mengurangi biaya operasional, mempercepat pengembangan layanan, dan meningkatkan efisiensi kinerja unit usaha syariah itu sendiri. Sekian presentasi atau materi yang bisa saya sampaikan kali ini terkait konsep hukum dan karakteristik hukum unit usaha syariah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.